لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في الكتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزني الله إياكم جميعا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan berbagai karunia, kenikmatan yang tidak mampu kita membilang dan menghitungnya. Dan dengan berbagai karunia dan kenikmatan tersebut, kita bisa kembali berkumpul di tempat ini untuk melanjutkan apa yang kita baca dari kitab Salasatul Usul dengan syarah Syekh Nu'man bin Abdul Karim Al-Wadari hafizahullah ta'ala, yang beliau beri judul syarah ini dengan Taisir Usul ila Nail Ma'mul. Pada pertemuan yang sebelum ini kita mulai masuk kepada penjelasan Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala terkait dengan macam-macam ibadah, yang mana ibadah ini dengan berbagai macamnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar supaya diberikan kepada Allah semata dan tidak diberikan kepada selainnya. Dan sudah kita baca beberapa macamnya, yakni dari Islam, iman, ihsan. Di antaranya ada doa, khauf, roja, dan terakhir tawakal. Akan tetapi barakallahu fikum, kita kembali untuk mengulang sejenak tentang terkait dengan tawakal. Jadi di antara ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita untuk hanya diberikan kepada Allah semata, itu tawakal.
dalil yang menunjukkan bahwasanya tawakal itu adalah ibadah. Karena barakallahu fikum Allah memerintahkan untuk seorang itu bertawakal kepadanya. Terlebih-lebih mereka yang beriman. Maka Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat 23 menyatakan, ya Allah, fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaknya hanya kepada Allah kalian bertawakal jikalau kalian orang yang beriman. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan balasan yang amat sangat besar bagi orang yang mau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam firman-Nya surat At-Talaq ayat yang ketiga Allah menyatakan, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang benar-benar bertawakal kepada Allah, benar di dalam tawakalnya kepada Allah, maka dia Allah akan mencukupi dia. Kemudian barakallahu fikum, dari dua ayat ini yang menunjukkan sisi pendalilan akan tawakal itu ibadah, yakni ada dua sisi dari dua ayat ini. Yang pertama barakallahu fikum, di ayat yang pertama Allah, yakni Allah amarna an natawakkal alaihi. Allah dengan tegas memerintahkan kita agar supaya bertawakal kepadanya. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah itu ibadah. Sebagaimana ketika Allah memerintahkan sholat, wa aqimus sholat, maka sholat itu ibadah. Wa atuz zakah, tunaikanlah zakah, maka zakat itu ibadah. Kemudian juga Allah memerintahkan faman syahida syahr falyasum dengan lamil amr muqtarin bil mubarak. Barang siapa mendapati menjumpai bulan Ramadan maka hendaknya dia puasa. Ketika diperintahkan puasa ini, maka puasa ibadah. Dan dengan diperintahkan orang untuk bertawakal, manusia untuk bertawakal, maka ini menunjukkan tawakal ibadah. Di model terbang mungkin. Adapun ayat yang kedua, yakni sisi pendalilan belum ayat yang kedua. Di sisi lain, Allah ja'ala tawakal syartan fil iman. Allah menjadikan tawakal itu syarat keimanan seseorang. Sehingga Allah menyatakan, wa Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kalau kamu beriman, kamu tawakal kepada Allah. Sehingga di sini tawakal itu syarat dari imannya seorang. Mana mungkin orang yang iman kepada Allah tapi dia tawakalnya kepada selain Allah, tawakalnya kepada benda, tawakalnya kepada materi, tawakalnya kepada sama makhluk. Kalau orang ini benar imannya, pasti tawakalnya hanya kepada Allah. Dan Allah menjanjikan Allah akan memenuhi, mencukupinya. Sedangkan sisi pendalilan yang ditunjukkan ayat yang kedua surat Al-Talaq ayat yang ketiga, ini Allah wa'ada itu berjanji, bahwasanya Allah menjanjikan man tawakkal alaihi bil kafayah.
Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi. Beri kecukupan dia. Wallahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyelisih janjinya. Sehingga kalau sampai kita itu tidak dapat kecukupan, selalu dirasa kurang dan lain sebagainya, salahnya di ketawakalan kita kepada Allah belum benar. Dan Allah menyatakan barang siapa wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Allah akan mencukupi dia, memberikan syafaat. Maka barakallahu fikum, keadaan balasan yang seperti ini, di situ tertulis walakin, tapi yang benar yang punya kitab bukan walakin. Wala yakunu hadzal jazaa al-azim, dan tidaklah adanya sebuah pahala yang sangat besar, yakni Allah memberikan kecukupan pada seseorang, kecuali tawakal ini merupakan ibadah yang besar pula. Karena balasannya apa? Balasannya besar sekali apa? Allah beri kecukupan dia. Maka tawakal ini ibadah yang besar. Sekarang kita setelah tahu Allah memerintahkan kita bertawakal, balasan tawakal itu amat sangat besar, kecukupan hidup di dunia ini, di akhirat kemudian, maka kita perlu kenal apakah tawakal itu, sehingga kita bisa bertawakal kepada Allah. Karena seorang ketika mengetahui dia diperintah untuk ini dan itu, sebelum dia paham apa yang diperintahkan kepadanya, dia nggak bisa mengerjakan perintah tersebut. Seorang diperintah, kamu tolong buatkan aku es kopior 1 gelas. Nanti harga per gelas 100.000. Besar ini es kopior. Tapi ketika dia tidak tahu apa yang dimaksud dengan es kopior, tidak mungkin dia bisa membuat, dan tidak mungkin dia mendapatkan 100.000. Baik, maka kita kembali kepada barakallahu fikum tawakal ini. Ketika kita tahu diperintahkan tawakal, Allah menyediakan balasan kecukupan bagi siapa yang bisa tawakal. Definisi dari tawakal secara istilah saja, kita tidak berdiri-diri kepada istilah lughawiyah. Huwa sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah fi jalbil manafi' wa daf'il madar. Min di situ sama juga. yakni as-sidq, jujur, benar di dalam menyandarkan hati kepada Allah dalam rangka mengharap datangnya manfaat ataupun dalam rangka mencegah datangnya mudarat. Jadi kita mengharapkan apa-apa yang kita harapkan dari apa yang bermanfaat dalam hidup kita. Dan kita itu berlindung atau menghindar dari apa-apa yang membahayakan hidup kita, itu dengan bersandar kepada Allah SWT. Untuk mendapatkan kehidupan yang baik di dunia, akhirat, dan lain sebagainya, dia bersandar kepada Allah. Untuk menjauh dari perkara-perkara yang dia tidak sukai dan bahaya kepada dirinya, memudaratkan dia juga hanya bersandar kepada Allah. Ma'al ahdi bil asbab al-ma'udhur biha salah. Tidak cukup di situ. Di dalam bersandar kepada Allah, artinya bersandar mengharapkan manfaat kehidupan, mengharapkan perlindungan dari bahaya, disertai mengerjakan sebab-sebab
sebabnya. Ya ingin, ya ini barakallahu fikum pandai misalnya. Dia harus mengambil sebabnya apa? Belajar. Ya ingin lulus ujian sebabnya belajar. Ingat sebab-sebab yang dia kerjakan ini al-ma'dzun biha syar'an. Yang diizinkan oleh syariat. Nanti mau kaya itu bagaimana? Harus dengan usaha. Usahanya pun usaha yang dibolehkan oleh syariat. Karena sebab-sebab seorang untuk bisa banyak harta itu banyak cara. Sebagian dibolehkan oleh syariat, sebagian diharamkan oleh syariat. Sehingga untuk kita tawakal itu, sandaran kita, harapannya kita kepada Allah, usaha kita yang kita kerjakan untuk merealisasikan, mewujudkan harapan tadi, kita kerjakan dalam keadaan bentuk usaha kita tadi suatu perkara yang dibolehkan oleh syariat. Itu tawakal. Kalau dia bersandar semuanya kepada Allah, dia berusaha, tapi usahanya adalah usaha yang haram, ini bukan tawakal. Kalau dia bersandar saja kepada Allah, tidak mau usaha, juga bukan tawakal. Jadi ini yang diperintahkan oleh Allah. Kita itu sepenuhnya memandang apa yang kita kerjakan untuk dunia kita atau akhirat kita itu sekedar sebab, sedangkan kita mengantungkan sepenuh hati untuk balasannya, hasilnya adalah Allah. Dan kita menjaga diri, usaha kita itu harus yang dibolehkan oleh syariat. Kemudian dijelaskan oleh pensyarah yang Yasir Nu'man ibn Abdul Karim al-Wasari hafizahullah ta'ala, wattawakul min a'zamil ibadat al-qalbiyah. Tawakal itu merupakan ibadah-ibadah yang teragung dari ibadah yang dilakukan hati. Sehingga tawakal itu kaitannya dengan hati. Ketawakalan seorang itu akan sempurna ketika seorang itu bisa membersihkan hatinya dari penyakit-penyakit ketergantungan kepada materi. Sedangkan kita sejak kecil itu dididik bergantung kepada materi. Ditanamkan sejak dini. Iya. Baik sore, Rambi. Yang sifatnya materi. Lupa bahwasanya memberi kehidupan, memberi rezeki itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia bersandar kepada sebab melebihi bersandarnya kepada Allah. Kemudian karena itu ibadah hati. Hati itu ada yang kotor, ada yang apa istilahnya kotor juga enggak, bersih juga enggak. Ada yang bersih, maka dari itu wanafsi fi ala maratib. Manusia dalam ketawakalannya kepada Allah pun bertingkat-tingkat, tidak seragam. Wa huwa yaqwa bi ziyadatil iman wa yad'af bi naqsil iman. Karena tawakal itu tadi kita katakan syarat. Allah fatawakalu in kuntum mu'minin. Maka karena tawakal ini adalah syarat bagi keimanan, tawakal itu akan menjadi kuat dengan tambahnya iman. Tawakal itu menjadi lemah dengan kurangnya iman. Dan kita ketahui bahwasannya mazhab Ahlussunnah wal Jamaah di dalam perkara keimanan ini al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bil ta'ah wa yanqus bil ma'asi. Iman itu bisa naik, iman itu bisa turun.
iman itu bertambah, yazid, bertambah, itu bita'ah, ketika dengan ketaatan. Dan ini kita buktikan. Ketika kita banyak berbuat taat dalam sehari-hari itu, kita rasakan iman itu juga naik. Badan ini diajak taat kepada Allah juga ringan. Tapi ketika kita bermaksiat kepada Allah, terpuruk. Malam tidak bangun lagi. Taklim tidak semangat lagi. Seperti itu dan lain sebagainya. Dan ini kita buktikan dengan maksiat akan berkurang iman. Ketika barakallahu fikum iman itu naik, ketawakalan seseorang akan naik. Ketika iman ini turun, ketawakalan orang pun akan melemah. Wahwa markabun, wahwa markabu syairin ilallah. Dan tawakal itu kendaraannya orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal ini adalah kendaraan seorang yang berjalan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Mata nazalu anhu inqata'u an muwasalati sayr. Selagi orang tadi turun dari ketawakalannya, artinya turun dari kendaraannya, ya sudah terputus untuk dia itu bisa melanjutkan perjalanannya. Entah dia bergantung kepada harta, entah dia bergantung kepada jabatan, entah dia bergantung kepada sesama makhluk, dan dia tidak lagi bergantung kepada Allah. Tamat kalau kita sampai meninggalkan ketawakalan. Sudah sama sekali dia tidak punya tawakal. Kemudian barakallahu fikum, muncul pertanyaan dari beberapa orang. Namanya tawakal itu istilahnya sepuh ini pasrah bongkoan. Kalau istilahnya Medan aja saya kurang tahu. Artinya sudah pasrah sudah. Namanya pasrah itu tidak boleh apa-apa lagi. Katanya pasrah. Kaya alhamdulillah tidak. Tapi kok masih bekerja? Itu belum pasrah. Jadi pasrah menurut dia itu kal mayyit amama ghasili. Seperti mayit di depan orang yang memandikannya, itu pasrah. Kalau masih ada bahaya dihindari, supaya sehat dia masih olahraga, tidak tawakal itu. Supaya sehat dia minum vitamin, suplemen, tidak tawakal itu. Namanya tawakal itu, ya kalau sehat alhamdulillah, mati sudah ada apa-apa. Apa yang bertentangan dengan kesehatannya dimakan, dan lain sebagainya, ini tidak tawakal. Bahkan barakallahu fikum kalau sudah dia tahu punya penyakit-penyakit berbahaya, kolesterol tinggi, kemudian sate otak kambing, makanannya tawakal saja. Kalau mati, kalau enggak, ini bukan tawakal, bahkan ini maksiat kepada Allah. Karena Allah melarang, wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian membunuh diri-diri kalian. Ini terkait mubasyarah, bunuh diri dengan menggunakan alat benar-benar bunuh diri, atau mengerjakan perkara-perkara yang yusil ila maut, mengerjakan perkara-perkara yang mengantarkan dia kepada kematian. Sehingga barakallahu fikum, ada seorang sahabat qadarullah di masa afal, dilupakan namanya, itu menggunakan ayat ini untuk dalil tayamum ketika dia berat atau khawatir menggunakan wudu menggunakan air dingin.
Abdullah bin Umar atau siapa maka terlupakan. Hingga Rasulullah SAW tertawa. Dan Nabi SAW tidak mengingkari bahwasanya dibolehkannya seorang itu yakni tayamum kalau dia khawatir menggunakan air dingin tadi bisa memperparah penyakitnya atau memperlama kesembuhannya. Dalilnya malah taqtulu anfusakum. Dijelaskan Syekh Utsaimin barakallahu fikum kalau tidak salah di Syarahil Yaqalabil Ilmi. Kita kembali kepada permasalahan. Sehingga al-akhdhu bil asbab al-ma'dhun biha syar'an la yunafi tawakkul. Jadi kalau ditanya apakah mengerjakan sebab-sebab yang dibolehkan secara syar'i, ingin dia itu pandai, dia belajar giat, ingin dia kaya, dia bekerja keras, ingin dia yang lainnya, yang jelas mengerjakan sebab-sebabnya, yang sebab itu diizinkan syar'i, yang seperti itu tidak menafikan tawakal, tetap utuh ketawakalan dia. Bahkan dikatakan oleh sebagian ulama al-akhdhu bil asbabil ma'dhun biha syar'an dalilun ala sihhati tawakkul wa sidqil mutawakkil syar'an wa aqlan. Mengerjakan sebab-sebab yang diizinkan oleh syar'i untuk dikerjakan itu justru bukti yang menunjukkan benarnya tawakal seseorang, menunjukkan jujurnya orang yang tawakal tersebut secara syar'i maupun secara akal sehat. Kalau ada orang sudah pasrah saya kaya, alhamdulillah, miskin, ya tidak apa-apa, tidak bekerja, orang akan mengatakan Masya Allah tawakal. Tidak, males. Kemudian orang sudah berusaha maksimal dan lain sebagainya. Gimana usaha kamu? Tawakal mas sama Allah. Kenapa? Ya, saya sudah demikian. Beberapa jalan sudah saya tempuh. Saya pasrah kepada Allah. Masya Allah, orang ini tawakal. Tapi kalau ada orang, saya sudah tempuh ke dukun, ke paranormal, ke ini bukan tawakal. Karena apa? Mengerjakan sarana-sarana untuk meraih dari usahanya itu perkara yang tidak diizinkan oleh syariat. Barakallahu fikum. Wa qatalaba kalimullahi wa rasul. Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Pernah Nabi Musa alaihi salatu wassalam kalimullahi wa rasuluh. Disebut Nabi Musa itu sebagai kalimullah karena Nabi Musa ini pernah berbicara langsung dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa sehingga disebut kalimur rahman yang pernah berbicara dengan Allah. Pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala saqya liqaumi, adanya air untuk pengairan kaumnya yang tidak ada air ketika itu. Maka fa'amarahullahu bidarbil hajar bi'asah. Allah tidak langsung tiba-tiba memancarkan air dari dalam bumi dengan sekedar permintaannya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Bahkan Allah memerintahkan Nabi Musa untuk ikhtiar dulu dengan memukulkan tongkatnya ke batu. Baru fanbajasat minhu isnata asra
aina. Setelah dipukulkan, memancar airnya berapa? 12 mata air yang memancar. Jadi tidak meminta, ya Allah minta air tiba-tiba air mancurnya keluar, enggak. Allah menyatakan wa istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asaka al-hajar ila akhir ayat. Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-60. Ketika Musa minta adanya air untuk kaumnya, maka kami katakan kepada Musa, pukulkan tongkatmu ke batu itu. Disuruh ikhtiar dulu, mengerjakan sebabnya. Ini dalil kalau tawakal itu meminta sudah kepada Allah, pasrah kepada Allah, ya ada mengerjakan sebabnya. Kemudian dalil yang lainnya adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya, juga Imam Muslim dalam sahihnya. Ketika Nabi SAW mengatakan i'malu faqulu muyassarun lima khuliqa lahu. Kamu beramalah. Sungguhnya segala sesuatu itu akan Allah mudahkan kepada apa yang Allah ciptakan dia padanya. Jadi kita disuruh berusaha. Nanti dari usaha itu Allah akan menggiring kita kepada apa yang menjadi bagian kita dari takdir kita. Sangkul di sawah, siapa tahu ada rezeki untuk kita. Puri bumi, siapa tahu ada minyaknya untuk kita nyepu atau gasnya alam. Disuruh berusaha, tidak nunggu hujan uang. Kemudian dalam perkara tawakal ini berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, dan kebetulan tawakal ini sebagaimana kita ketahui amalan hati, dan Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala itu ulama pakar permasalahan hati. Dia punya kitab Amradul Qulub, Tazkiyatun Nufus, masalah ilmu dalam, internis ya. Tapi bukan penyakit dalam. Hati ini gimana? Nah, apa penyakitnya? Gimana cara membersihkan dari penyakitnya? Bahkan beliaulah yang berbicara tentang macam-macam hati. Qalbun mayyit, qalbun marid, qalbun salim. Berkata beliau di dalam kitab beliau Madarij Salikin, wa ajma'al qawmu ala anna tawakkul la yunafil qiyami bil asbab. Telah sepakat al-qaum di sini barakallahu fikum dengan alif lam ta'rifnya adalah para ulama. Telah sepakat para ulama atas pernyataan bahwasannya tawakal itu tidak meniadakan mengerjakan sebab-sebab dari apa yang dia bertawakal kepada Allah. Fala yasihut tawakkul illa ma'al qiyami biha. Maka tidak dibenarkan ketawakalan itu kecuali dengan disertai mengerjakan sebab-sebabnya. Wa illa, kalau tidak disertai mengerjakan sebab-sebab akan apa yang dia berserah kepada Allah akan hasilnya tadi, fahuwa tatalabun wa tawakkulun fasidun. Maka itu batil, tawakal yang salah dan tawakal yang rusak. Orang yang tawakal tanpa usaha, tawakal yang rusak, tawakal yang batil. Adapun manusia, wanasu fi tawakkuli ala salasati aqsam. Manusia dalam ketawakalannya itu ada 3 macam.
Yang pertama, man abtala al-asbab muhafazatan ala tawakkul wa za'ama anna tawakkul la yutim ila bitarki sababi li anna akhdha bisabab yuqaddiru fi tawakkul. Orang yang abtala al-asbab, menyanyiakan sebab-sebab tadi. Dia pengen punya maisha tapi tidak mau kerja. Sebab tadi disia-siakan, ditolak. Alasannya apa? Untuk menjaga kemurnian tawakal. Jadi dia merasa tawakalnya kurang murni kalau masih ada usaha. Bayangan dia itu tawakal itu ya. Barakallahu fikum. Burung saja tidak ada yang diam di sarangnya ya. Pagi keluar dengan usahanya, dengan ketawakalan tinggi. Walaupun sawah sebelah sudah dipanen, mungkin ada sawah yang lainnya. Walaupun cepu musim kering tidak ada yang nanam padi, tetap pasti Allah menyediakan makan yang lainnya. Tiba-tiba pulang jemur padi. Tapi ini burung, sehingga tidak perlu melihat yang diizinkan oleh syariat. Binatang itu mau makan di tempat yang manapun, punya siapapun, halal bagi dia. Beda dengan manusia, panen sawah tetangga, Masya Allah, bisa diperkarakan di kantor polisi. Al-Muhim burung kita lihat. Bukan waduh sawah tidak ada yang nanam padi, sudah mati saja di sarang ini. Sudah pasrah, ini bukan tawakal ini. Burung sedang salah. Karena burung normalnya guru kita dalam tawakal selalu berikhtiar dan selalu yakin ada baginya rezeki yang Allah sediakan. Dia pasti terbang entah kemana. Dan kita ini baru ada di depan kering, lahannya tambis, sudah tidak mau kerja. Masya Allah. Lihat dia terbang pagi perut kosong, tidak tahu mana yang ditunggu. Reja botonan, pulang perutnya penuh. Ada bawa tabungan untuk besok pagi. Dah besok baru lagi. Kalau manusia perut penuh, cadangan penuh, kulkas penuh ya, tempat beras tumpah-tumpah ya, bumbu dapur cukup untuk setengah bulan. Itu manusia. Barakallahu fikum. Ini yang menjadikan mungkin manusia itu memang ya manusia. Tidak usah dibahas. Kita sendiri manusia tahu. Dia menyatakan usaha ini dalam rangka menjaga kemurnian tawakal. Dan dia punya persangkaan bahwasanya tawakal itu tidak bisa sempurna kecuali sebab-sebab yang bisa mewujudkan keinginannya ini dibuat. Dia tawakal murni karena mengerjakan sebab-sebab yang membantu dia untuk meraih apa yang dia inginkan itu merusak, memberikan modal, memberikan cacat di dalam ketawakalan. Siapa ini? Orang-orang sufia yang mentalak dunia dengan talak 3. Orang-orang sufia pada awalnya ini makan itu barakallahu fikum mengais-ngais dari tong-tong sampah, dari sisanya orang-orang yang tidak habis makan. Menggunakan diri, memakai baju saja milih yang paling jelek, ada kartun, ada ini dia milih suf, pakaian yang tebal kasar dipakai sebagai pakaiannya.
Sehingga di antara sebab mereka disebut sufiyah karena baju yang menjadi ciri khas mereka terbuat dari suf. Kain paling kasar dan murah ketika itu. Ini keadaan orang yang bertawakal. Diberi yang pertama itu bukan ini peringkat tawakal yang nomor 1, enggak. Dengar dulu saja. Ini artinya ketawakalan yang paling ekstrim. Kemudian yang kedua, man atala tawakal. Nah, ini kebalikannya. Tawakalnya yang dinafikan. Muhafadzah ala sabab. Dia hanya mementingkan sebabnya. Kalau kamu tidak jualan ini, kalau kamu tidak begini, sudah mungkin bisa. Kalau kamu tidak punya ini, tidak mungkin bisa dari hidup. Sekarang zamannya susah. Ini eranya S3. Kalau kamu tidak bisa S3, tidak bisa hidup, kamu tidak bisa bersaing. Ya tawakal siapa tahu dengan S1 atau S tungtung. Ini bisa ada mainan. Sudah tungtungnya keliling. Dapat ternyata. Tiba-tiba punya pabrik es saingannya wal. Dari apa? Tungtung. Siapa tahu dia pergi sudah. Lainnya mengandalkan S2, S1 dia S duduk. Akhirnya enak, banyak langganan dibeli. Resepnya oleh duduk tiap tahun ada masukan. Allah misalnya. Wa ashab hadain qismain ala jahlin wa dhalalin. Pemikiran yang pertama dan kedua ini yang menafikan sebab, yang terlalu bergantung dengan sebab, bahkan apa-apa adalah sebab. Keduanya ini adalah di atas kebodohan dan kesesatan. Sehingga macam yang ketiga lah manusia yang tawakalnya benar. yakni man alima anna tawakal la yutim illa bil qiyamis sababi amalan bi kitabillah wa li sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia tahu benar ketawakalan itu tidak akan sempurna kecuali dia juga mengerjakan sebab-sebabnya. Karena dia mempraktekkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Allah memerintah Nabi Musa alaihissalam untuk berikhtiar dulu, memukulkan tongkat ke batu. Kemudian Nabi juga memerintahkan ikmalu, beramalah kalian. Walaupun takdirmu itu sudah ada, rezeki yang kamu miliki itu sudah ditakar, tapi ikmalu, fakulu muyassar lima kulikalah. Rezeki kita itu tidak akan bertambah dengan tambah keras kerja kita, tidak akan berkurang dengan sedikit kerja kita. Kalau sudah memang jatahnya dari sana banyak, batuk saja keluar uangnya. Apapun pekerjaannya banyak saja hasilnya. Tapi barakallahu fikum, kalau memang sedikit jatahnya, dimanapun posisinya tetap sempit rezekinya. Udah. Nabi memerintahkan kita tidak tahu rezeki yang diberikan kepada kita oleh Allah itu banyak sedikit, itu kita tidak tahu. Maka kita beramal, berbuat, karena Allah akan memberikan kemudahan kepada kita dengan usaha kita tadi. Mungkin usaha yang kita kerjakan itu sebagai jalan untuk mudah untuk kita sampai kepada apa yang Allah takdirkan untuk kita. Orang yang seperti ini, wa ashabu hadar
Qism hum as'adun nas bil mangkuli wal mangkuli. Dia adalah orang yang paling bahagia karena dia mendapat dalil yang ternukil dari Al-Quran dan Sunnah yang memerintahkan dia untuk berusaha, bukan tawakal, dan dia dikaruniai akal yang sehat. Orang yang mau sukses harus usaha, itu akalnya masih normal. Mau sukses pergi ke Gunung Kawi, ini sudah tidak normal. Ini kurang beres. Masa mau ujian larinya ke Simba. Saya mau ujian, mau Ibtanas, kita sesuatu yang bisa supaya sukses. Sebarkan ini garam di ruang ujian. Mbahnya sudah tidak pernah ujian, bagaimana tahu sukses melewati ujian. Tuan hidup saya layuti. Baru tanya Mbak Dalem lagi Ibtanas sama mau Ibtanas. Apa Ibtanas itu? Tidak tahu kok dimintai. Ini makanya tidak dikaruniai akal yang sehat. Ingat bahasanya tawakal itu tidak menafikan ikhtiar, sebab mengerjakan sebab, tapi sebab tadi ada sebab yang diinginkan oleh syariat. Selesai tentang tawakal. Masih ada waktu, kita lanjutkan. Termasuk dari ibadah adalah rohbah, pakai rin, rohbah, dan rohbah pakai ha, wal khusyuk. Rohbah itu semangat, jadi semangat untuk mendapatkan apa yang dia harapkan dengan semangat yang besar. Artinya termotivasi untuk baik. Sedangkan rohbah itu ketakutan, kecemasan. Wal khusyuk itu adalah ketenangan, ketundukan, rendah diri kepada Allah. Dan semuanya ini ibadah. Kenapa? Karena ada perintahnya di dalam Al-Quran. Kita lihat surat Al-Anbiya ayat 90. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang oleh Allah ta'ala puji, berarti orang-orang yang baik, orang-orang yang mengerjakan kebaikan, orang-orang yang dapat manzilah, kedudukan di sisi Allah. Apalagi surat ini berbicara tentang Al-Anbiya, para nabi dan orang-orang yang saleh di dalamnya. Allah nyatakan innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka ini, orang yang beriman, orang yang baik ini, mereka itu adalah orang-orang yang selalu bersegera di dalam perkara-perkara kebaikan. Yang nampak zahir dari ayat ini, orang yang baik, orang yang beriman itu cirinya apa? Terhadap kebaikan itu selalu ingin paling depan. Bukan angka ikut. Apalagi yang fardu alal kifayah. Sudah ada kan yang mengerjakan, sudah saya tak duduk. Kan sudah ada yang mengerjakan. Baru kalau sudah tidak ada yang mengerjakan, saya nanti baru maju. So andalan tapi sebetulnya akhiran. Nanti kalau sudah tidak ada, nanti saya ini akhiran. Yang paling top dalam perkara kebaikan, yusari'una fil khairat. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memuji kaum mukminin itu dan bahkan memerintahkan untuk bersegera dalam kebaikan. Wasyarri'u wasabiqu wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam perkara yang baik itu hendaknya mereka
saling berlomba-lomba. Jangan menyerahkan ke yang lainnya. Siapa dulu? Siapa akhir-akhir saja. Dalam perkara kebaikan harus terdepan. Kemudian orang ini juga yang baik keimanannya ini, wa yad'unana raghaban wa rahaba. Yang dia itu berdoa kepada kami dalam keadaan sangat-sangat berharap, sangat-sangat tamak kepada ampunan dan pahala kami. Kemudian rahaba, dalam keadaan sangat-sangat takut dari azab dan neraka kami. Kita kalau doa itu menghadap Allah itu isinya permintaan semua. Ya Allah, rasa takut, berlindung dari azab dan lain sebagainya ini kurang. Padahal kita zalim kepada Allah. Dengan kezaliman yang kadang sering berulang, kita mestinya berharap kepada Allah, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Tapi kadang-kadang piti-piti saja. Jarang doa dan lain sebagainya. Padahal orang yang baik selalu berdoa-doa penuh harapan agar supaya amalan yang sedikit ini diterima, amalan yang masih kurang ini diridhoi, keadaan iman dan keadaan yang belepotan seperti ini semoga dirahmati, diberi kekuatan dan takut dari kekurangan yang banyak tadi memberikan mendorong pada dirinya. Wa kanu lana khashi'in. Dan mereka barakallahu fikum kepada kami khusyuk, yakni merendah, menghinakan diri, yang fakir, membutuhkan, mengharapkan. Ketika rahbah khusyuk disebutkan sebagai sifat-sifat orang yang mulia di dalam Al-Quran, maka ketikanya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dalil yang lainnya banyak. Nah, sekarang ayat ke-90 dari surat Al-Anbiya ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwasannya rahbah dan khusyuk itu termasuk ibadah. Sisi pendalilannya dari ayat ini yang menunjukkan kalau itu ibadah. Allah asna ala yakni asfiyai min khalqihi bihadi sifatil azimah. Ketika Allah memuji orang-orang suci dari kalangan makhluknya, sholihin, anbiya, siddiqin, dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disanjung karena memiliki sifat-sifat tadi, rahbah dan khusyuk. Dan sekarang apa itu rahbah? yakni as-su'al wa talab, minta dalam keadaan ingin dapat. Jadi kalau doa kepada Allah itu tidak seleranya ya, kabulkan, silahkan ya Allah, tidak apa-apa, tidak gitu. Ya Allah penuh bahwasanya dia tidak putus asa, Allah pasti memberikan rahmatnya. Sekalipun keadaan saya masih banyak kurangnya, Allah pasti memberikan rahmatnya. Penuh harap, minta dalam keadaan dia tolak kalau bisa diberikan yang banyak. Walaupun setelah doa tetap tawakal hati, tapi semangat. Ya Allah, saya sadar hamba ini jelek ya Allah, banyak durhaka kepadamu. Berilah rezeki, sedikit pun terima. Tidak begitu. Berikanlah pahala, sedikit pun terima. Kemudian juga barakallahu fikum, nah, definisi ini diberikan oleh Ibnu Mandur di dalam Lisanul Arab.
as-su'al wa tama'. Wa ta'ti bi makna dara'atu wal mas'alah. Datang pula dalam risalah Arab selain su'al wa tama', ya, robbah ini juga datang dengan makna lain, dara'ah wal mas'alah. Dara'ah itu sangat-sangat besar harapan. Wal mas'alah itu permintaan. Jadi meminta kepada Allah dengan harapan besar, itulah robbah. Mintanya sambil malu sudah putus asa dulu. Nah, ini bukan sifatnya orang-orang yang suci dan mulia. Adapun rohbah itu al-khawfu wal fazan. Takut, cemas yang sangat pula. Kalau kita lihat di lisan Arab dan yang lainnya ada tambahan syiddatul khawfi wal fazan. Cemas sekali. Baru menghadap Allah itu penuh kecemasan. Sadar dirinya banyak pelanggar syariatnya. Sadar dirinya kurang. Sadar dirinya sering melakukan dosa. Mengulangi dosa. Sehingga dia sangat takut kepada azabnya. Sehingga dia benar-benar menangis. Meminta ampunannya. Itu jujur dari dalam hatinya. Adapun khusyuk, semuanya kalau yang masalah rohbah dan rohbah tadi beliau tunjukkan makna lugawinya dari lisanul Arab. Adapun khusyuk, definisi yang beliau bawakan adalah definisi. Nah, khusyuk ini juga amalan hati, ya definisinya pakarnya Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Tapi bukan sekedar itu, karena beliau memberikan yakni definisi yang jangkauan, simple, mudah diingat, mudah dipahami. Beliau mendefinisikan khusyuk, yakni Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, tetap dalam kitab yang sama tadi, Madarijus Salikin. Khusyuk itu beliau membahas dari bahasa Jawa. Inna aslah fil lughah al-inkhifad wa dhulli was sukun. Khusyuk secara bahasa itu pada asal makna lughahnya, bahasanya itu inkhifad, merendah, wudhul, menghinakan diri, sukun, tenang. Jadi orang dikatakan sholatnya khusyuk secara bahasa, orang di sholat dalam keadaan merendahkan dirinya di hadapan Allah, menghinakan dirinya di hadapan Allah, tenang. Kemudian beliau menukil ayat yang menunjukkan makna lughawi. Wa khassa'atil aswatu lirahman. Itu tidak diterjemahkan, dan khusyuklah suara-suara itu kepada Ar-Rahman Rabbnya. Tapi maksudnya apa? Suara-suara itu tenang, hudu ketika meminta bicara kepada Ar-Rahman. Jadi tidak jerit-jerit kalau minta kepada Allah itu khosat al-aswa. Pelan-pelan saja. Minta atau marah-marah hancam. Kemudian secara istilah secara istilah apa itu khusyuk? Qiyamul qalbi baina yadayya rabbi bil khudu'i wal dhul. Ini masih dilihat pada Madarijus Salikin. Khusyuk secara istilah itu tegaknya hati, berdirinya hati di hadapan Rabbi dengan ketundukan dan penghinaan diri. Itu khusyuk.
Coba ketika kita sholat Allahu Akbar. Kalau kita sudah ketika takbir itu kita merasa kecil, rendah, hina di hadapan Allah, Masya Allah sholat antum. Padahal kita kadang-kadang atau seringnya atau mayoritasnya Allahu Akbar merasa rendah di hadapan Allah, merasakan semua yang ada di sekitar otaknya, ingat lagi makanannya, ingat lagi kegiatannya, tahu-tahu amin sudah selesai. Tahu-tahu ini rakaat ketiga atau kedua, saking khusyuknya. Saking khusyuknya tadi. Kalau begitu Allah Akbar itu sudah merasa di hadapan Allah hina dunia. Masa aku saya ingat rakaat keberapa ini? Ini namanya selengean. Allah Akbar tengok sana tengok sini akhirnya. Artinya tengok badannya sih enggak. Badannya tenang karena di samping temannya. Tapi itu ke sana. Ada yang ke pasar Sepu, ada yang ke duit sini. Al-Muhim barakallahu fikum, itu tidak menunjukkan duduknya hati, berdirinya hati. Coba kita usahakan Allahu Akbar itu kita benar-benar sedang menghadap Allah. Kita hina di hadapannya, rendah di hadapannya, butuh perlindungannya. Insya Allah sholat antum itu nikmat. Cuma kadang-kadang karena tidak tahu khusyuk itu apa, kita tidak bisa khusyuk. Khusyuk itu tarik nafas, kosongkan pikiran. Ini yoga, bukan khusyuk. Ya khusyuk barakallahu fikum. Dan beliau Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyatakan masih di dalam materi Salikin, ajma'al arifun, orang-orang yang bijak dari kalangan ulama sepakat annal khusyuk mahalluhul qalb, tempatnya hati, wa samaratuhu ala jawarih. Tapi buah dari kekhusyuan yang ada di hati itu nampak pada anggota badan. Nah, ada orang yang sholat ini, yang penting hatinya khusyuk, ya tidak mungkin. Karena kekhusyuan itu amalul qalbi wa samaratuhu ala jawarih. Hatinya tunduk, merasa hina, tangannya gini lagi, gini lagi. Oh gitu geraknya banyak sekali. Nah, yang penting itu khusyuk. Khusyuk itu mahalluhul qalb. Jadi walaupun gerak banyak, benahkan pakaian, ukur pipi, masalah tidak butuh dia. Cuma supaya banyak gerak dalam sholat. Karena waktu lihat ada orang yang berilmu, tapi kalau sholat banyak geraknya. Sehingga dia saking mengidolakan ustadznya, dia juga tidak butuh gerak, ikut gerak-gerak. Kenapa? Seperti sholatnya orang berilmu. Padahal barakallahu fikum, ya mungkin ada orang yang memang fisiknya seperti itu, keadaannya seperti itu, dan tidak bisa tenang karena kecilnya hati. Mungkin, tapi ada pula orang yang bisa tenang. Tapi yang jelas kita lihat dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menukil ijma'nya para arifun, al-khusyuk mahalluhul qalb, benar. Tapi samaratuhu alal jawarih, artinya hudul qalbi. Ya benar mada hudul jawarih, ketenangan hati menunjukkan ketenangan jawarih. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, sudah jam 9, maka insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang khusyuk. Yani kita butuhkan pula ibadah pula kepada Allah. Semoga dengan definisi khusyuk, definisi tawakal, bagi kita bisa bertawakal dan khusyuk dengan benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai bihatul qadar. Akhiri dawatina alhamdulillahi rabbil alamin.
Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.